صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه. Misi sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ila hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz, wabil khusus akhirul karim Bapak Kiai, aku kenalin Pak Kiai Ali, maka Pak Ahmad, nama lengkapnya Muhammad Ali. Terus jelas secara resmi belum pernah kenalan, cuma karena sama-sama Jawa, langsung flek. Yang saya tahu Muhammad Ali gitu aja. Terus salah bener, nggak salah ya seperti tasmiahnya. Bersama pengurus Mushola Al-Fitrah, juga para ustadz, wabil khusus Akhirul Karim Bapak Kiai dan Bapak Ustadz Kiai Pak Haji Selamat komplit pegawai, juga beberapa ustadz yang ada di kita pada sebentar, ada Pak Ustadz Saidu, ada Pak Ustadz Rokib, ada Pak Ustadz Liatin, dan juga ustadz yang lain. Mohon maaf bila tidak disebut namanya, semoga tidak nyari. Juga rekan-rekan pengurus dari FWC, baik dari Jadatul Suriah maupun Tarfidiyah, juga rekan-rekan pengurus ranting, tidak lupa para tamu undangan, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah biqouli alhamdulillah wa syukurillah ala kulli halin wa nikmah. Alhamdulillah, kita wajib yakin bahwasanya kehadiran kita malam ini tidak lepas daripada yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun undangannya sebenarnya ada 500 undangan ini. Alhamdulillah yang datang 3.700. Alhamdulillah. Maka ini yang wajib untuk kita syukuri. Alhamdulillah kita dilengkapkan kaki kita oleh Allah ke majelis ini. Insya Allah ini adalah riyadhum min riyadhil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam tanpa tawasulkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dan yakin, ya, pokoknya yakin, harus yakin aja pokoknya. Kita yakin bahwasanya malam ini kita semuanya, adik-adik, mas-mas, bapak-bapak, nyak-nyak yang di alhamdulillah, ibu-ibu, nyak-nyak, ibu-ibu, insyaallah kita termasuk umat yang semoga ditulis sebagai umat yang gigih untuk menjalankan sunnah, sekaligus sebagai umat yang punya hak dan berhak untuk mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah taala, hadirin wa hadirat taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah ada di pertemuan yang kedua. Yang kemarin pertama di Masjid Syuhada dan yang kedua di Mushola Al-Fitrah. Semoga pertemuan kita, menjelaskan kita nanti terus sampai nilai yaumil qiyamah. Di alam kubur kita juga ngopi bareng, juga di surga juga ngopi bareng sambil rokokan. Dan rokok rasa rokok. Karena kalau saya yakin ini pernah baca satu riwayat, ternyata di alam kubur ini kita juga ngobrol-ngobrol. Nah, kita juga nyantai semacam ini, nyantai ya, ngobrol-ngobrol, nyantai-nyantai. Ada satu riwayat, suatu saat ini ada sahabat yang kehilangan kekasihnya, istrinya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggal, selang beberapa hari, suami ini dimimpiin istrinya. Terbayang-bayang itu belum kawin lagi. Masih bujangan, masih menduga, alhamdulillah. Sehingga
sehingga dimimpiin oleh istrinya. Dimimpiin istrinya. Di saat itu sang suami ini mencari-cari istrinya yang telah tiada di alam kubur. Dia melihat semua orang itu pada riang gembira, happy pokoknya, happy di alam kubur juga happy. Karena ibu-ibu alhamdulillah mau hadir, insya Allah kita nanti tetap happy di alam kubur ibu. Kurang bu, oke. Ini happy terlewat ya biar mau dia bekerja dari panggil Rono Kiai kumpat apa? Orangnya cuma ini guys dia itu sadar deh. Suatu saat dimimpiin oleh istrinya. Mereka sang suami tadi mencari-cari istrinya. Nah ternyata istrinya ini sembunyi di tempat yang sangat-sangat sepi. Istrinya ini pakaiannya, kainnya ini juga perempuan ramping dan sangat jelek, sehingga ada rasa malu untuk kumpul-kumpul sama teman-temannya. Kemudian datanglah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya begini. Nah, kemudian Rasulullah beliau bersabda, ya nanti kalau ada tetangga kita yang meninggal, sampai beli kain baru titipkan pada dia. Nah, titipkan pada dia. Nah, ternyata tidak lama, kira-kira 3 hari, ada sahabat yang lain yang meninggal, sehingga saat itu sang suami langsung membeli kain kafan baru, kemudian dititipkan. Dia tidak terus ngomong, jenazah itu kain, dia tidak ngomong toh, jenazah mati dia ngomong loh. Yang penting ceritanya saat itu dititipkan karena oleh Rasulullah dipesankan nanti kalau ada orang meninggal maka ikutkan untuk dikubur. Nah setelah diikutkan sekaligus kainnya juga dikubur, pesan izin kepada ahli warisnya dan proses penguburan sekaligus kain yang baru. Jelang beberapa hari sang suami langsung dimimpiin lagi, diprimpeni, bahasa Jermannya diprimpeni. Gak usah dibahas. Akhirnya saat itu sang suami bermimpi begitu senang dan gembiranya. Istrinya itu sudah berumpi, bahasa kita berumpi, bersama dengan teman-temannya. Senang bujur ya senang, ya sudah jagongan begini-begini ini. Sambil senangnya juga di saat itu kain kafannya sudah tidak kubur lagi, tapi langsung kain kafan itu baru, sebagaimana yang diberikan oleh sang suami tercinta yang dititipkan untuk kepada yang diberikan kepada tetangganya yang meninggal tadi. Dari riwayat ini bahwasanya apapun yang kita kirimkan kepada almarhum, insya Allah akan nyampe. Yang kedua, bahwasanya kita ini nanti di surga juga sesuai keadaan kita di dunia. Kalau di dunianya kita senang jamaah semacam ini, senang kumpul, insya Allah nanti di alam kubur, perasaan terlalu kiamat suwi, ya kan? Di alam kubur dulu. Di situ juga happy, juga kumpul bersama dengan para kiai, para ustaz, semacam ini. Tapi kalau di dunianya kumpulnya dengan orang-orang yang itu nanti selesai, nggak sempat ngobrol, ya ajar sama mereka bukan akhir, ya kan? Maka adik-adik semuanya alhamdulillah, ya. Sampai alhamdulillah bisa kumpul para ustaz, para kiai, alhamdulillah. Semoga kita ini juga bisa juga happy terbangan sambil minum-minum, sambil ngopi-ngopi, ya sambil warung ada warung. Alhamdulillah. Semoga kita juga dibawa oleh Allah bersama-sama di alam kubur sekaligus bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bangga. Insyaallah pokoknya kalau di periode pertama di kuburnya itu selamat. Insyaallah yakin di surganya di hari kiamatnya kita juga akan selamat. Tapi kalau di alam kubur jadi sudah susah kaya, jangan berhati. Leder dulu kan, leder dulu baru dimasukkan ke surga. Makanya
setiap amalia, kalau pesan-pesan guru-guru itu, kalau beramal apapun itu bentuknya, seperti majelis ini, datang ke majelis zikir, majelis taklim, sudah dan sebagainya. Kita belajar untuk tidak diniati apapun, untuk tidak diniati apapun, apalagi kalau sesuatu yang sudah pasti, yang biasa di kantor misalkan ya. Saya ingin tanya, yang biasa di kantor ini kalau kita kerja tiap bulan pasti kasih gaji kan? Halo, kasih ya. Nah, kira-kira bagaimana supaya kita ini dicintai oleh bos? Kita kerjanya bolos terus atau kerjanya bagus? Halo. Nah, pasti bagus ya. Servisnya bagus, enggak ditolong bes. Jam 7 itu jamnya, jam 6 sudah datang, nyapu jalanan, nyapu latar dan sebagainya. Oh, itu bagus tuh. Pasti akan dicintai dan disenangi oleh bos. Begitu kita sudah pokoknya kerja di situ, mau ditanya kagak pasti digaji. Karena kerja kita bagus, insya Allah akan diberikan tambahan bonus oleh bos kita. Sehingga gaji itu nggak perlu kita pikir. Apa yang kita pikir? Bagaimana kita itu memperbaiki kinerja kita. Sportif di dalam kerja, bahkan ditambah dengan lebih baik. Maka itu yang harus kita pikir. Masalah gaji tidak usah dipikir. Nggak dipikir aja sudah digaji, ngapain dipikir? Itu kurang kerjaan, ya itu kurang pikiran. Itu kurang kerjaan. Kita memperbaiki kinerja kita. Artinya di dalam amal kita harus yakin seyakin-yakinnya. Setiap amal kebaikan itu pasti akan diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah pasti dinyatakan menikmati surga. Maka surga dan pahala itu sesuatu yang sudah pasti, otomatis, tidak usah dipikir. Halo? Tidak usah dipikir begitu, baru pasti harus dipikir. Itu kaki pikiran, sedawan pikirannya. Apa yang harus kita pikirkan? Apapun yang terjadi, semuanya tergantung ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pikir. Bagaimana di dalam setiap amal kita ini mengharapkan ridho Allah. Pahala tidak usah dipikir, surga tidak usah dipikir. Ini latihan yang bilang Bapak Kiai Ali begitu. Kemarin aku dikasih begitu dan suruh menyampaikan. Makanya tak sampaikan ini. Pun belum sampai ini. Supaya di dalam segala amal itu ada nilainya. Makanya kayak undangan-undangan yang ada, ini ya terserah yang kuasa. Yang penting undangan disampaikan, mau datang enggak ya. Kok andai kata ada kebaikan datang, berarti orangnya sekolah semua ya. Ada jamnya, tidak ada yang datang, belum tahu undangan. Kira-kira wis pokoknya bawa ke rumah sakit jiwa sudah mau mangkal ya. Tidak beres kabeh. Makanya kita yakin aja, kita yakin. Mau ke dokter aja ada plakatnya kok. Mau ke bedan ada plakatnya. Mau ke disco ada plakatnya. Di mau ke mau happy mau maksiat tuh dikasih sampel, dikasih pakanan. Lu mau kebaikan kok dari kasih nama kan susah kan. Makanya kasih undangan. Ini supaya siapa tahu ada yang menginginkan suatu kebaikan, kan sudah ada sarananya. Nah, makanya semacam itu tidak perlu untuk kita jadikan suatu niatan. Di hadir ini semoga semuanya bisa melatih diri apapun itu amal kita, yang kita harapkan hanya satu, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, saya menyambung daripada bahasan kita. Kemarin kita sama-sama menyambung masalah taklid dan mengapa orang NU ini, khususnya umumnya ahli sunnah wal jamaah ini memerlukan atau mengikuti kepada para ulama, mengikuti ijma ulama dan lain sebagainya. Kemarin bersama-sama mengapa harus mengikuti salah satu di antara mazhab, ini saya ulangi. Kemudian ahlu sunnah wal jamaah, kenapa juga harus mengikuti yang namanya jamaah?
Ada satu pernyataan waqul Imam Qutb al-Hafidz al-Zubari idza utliqa ahli sunnah wal jamaah fal muraduhum al-asy'ari wal maturidiyah, bahwasanya sudah menjadi umum setiap orang mayoritas mengatakan ahli sunnah wal jamaah, ini rujuknya kepada Maturidi juga al-Asy'ari. Sementara kita sebagai orang NU kiblatnya adalah masalah akidah kepada Imam Maturidi dan Imam al-Asy'ari. Maka ini sudah menjadi satu pernyataan, sudah menjadi umum sebagai dalil bahwasanya kenapa orang NU itu selalu mengikuti arus ijma. Yang pertama kemarin ini Quran, hadis, ijma. Kalau Quran, hadis sudah pasti. Masalah ijma ini kan ada yang pakai, ada yang enggak. Nah, terus yang menjadi masalah, kenapa orang NU ini kok harus memakai ijma? Apakah memang ada dasarnya? Salah satunya dari Imam Al-Hafidz Al-Zabidi tadi, bahwasanya sudah umum dari dulu kalau orang itu mengatakan ahli sunnah wal jamaah maka condongnya kepada Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Juga ada salah satu pernyataan dari Muawiyah. Qala Rasulullah bersabda, anna Rasulullah qala ala innama qablikum min ahli kitab fasarrafuna ala sintai wasra'in ilah wa anna hadhil millah taftariqu ala 73 wa sintai wasra'in minan nar wal wahid fil jannah. Ini sebagaimana kemarin tafarraqat ummati ala 73 milah kullukum finnar ila milatul wahid wa huwa ahli sunnah wal jamaah. Kemudian disambung dengan hadis dari Ibnu Umar asalnya bahwa al-jamaah wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa min isnaini ab'adun wa man arada yukhbuhatan lil jannah fal yara bil jamaah. Rasulullah bersabda, alaikum bil jamaah, kamu semuanya ikutlah kepada jamaah. Wa iyyakum al firqah fa inna syaitan ma'al wahid, dan takutlah untuk menyendiri, takutlah untuk berpecah belah atau menjadikan menyendiri, tidak mau mengikuti jamaah. Misalkan ada majelis kayak NU, mengaku NU, amaliannya NU, tapi ada kegiatan NU tidak pernah mengikuti NU. Kata Rasulullah, kalau kesenangannya di tempat sepi-sepi, jadi menyendiri, dewi, maka itu akan sangat rentan untuk mendapatkan bisikan-bisikan. Apalagi kayak zaman sekarang ini banyak sekali firqah-firqah yang ada, yang mungkin dulunya biasa yasin tahlil, begitu karena tidak pernah ikut jamaah, akhirnya kena serangan-serangan dari luar, akhirnya banyak potongan. Celahnya dipotong, semuanya dipotong, banyak diskon. Akhirnya takdirnya dipotong, yasinnya dipotong, selamatannya dipotong. Akhirnya banyak potongan. Karena apa? Ada angin, kena angin karena tidak pernah ikut berjamaah, tidak ikut di dalam majlis, dia selalu menyendiri. Fa inna syaitan ma'al wahid, karena syaitan itu lebih senang kepada orang yang menyendiri, yang tidak mau diajak ke majlis, tidak mau ajak ke majlis taklim, majlis zikir dan lain sebagainya. Wa min isnaini al-adl. Sementara setan ini sangat menjauh, sangat jauh kepada orang-orang berdua maupun lebih banyak daripada dua. Waman arada yuhatan jannah falazaruna jamaah. Barang siapa yang menginginkan keadaan tanah yang sangat luas, tempat yang sangat luas, maka berikutilah di dalam jamaah.
Ini juga salah satu hadis, salah satu dalil mengapa orang NU ini selalu mengandalkan untuk selalu berjamaah dan ikut di dalam jamaah. Ini salah satu pernyataan atau sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tidak mudah untuk tertumbang-ambing. Kemudian juga ada pernyataan bahwa al-jamaah di antara muslim minal awam wal alim aw min millatil akhar yusammuna asy'ari wal maturidi min ahli sunnah wal jamaah qala al-imam Abdul Mughar al-Afariyin wa min hadha fi riwayat akhar anna Rasulullah su'ila an firqah an-najiyah faqala. Ada satu riwayat sesungguhnya li'anna muslim min awam wal alim, ada dari dulu sudah sebesar kayak tadi, dari dulu sudah dinyatakan maklum baik itu orang awam maupun orang alim yang namanya kalau ahli sunnah wal jamaah pasti condongnya kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada satu hadis bahwasanya suatu saat Rasulullah SAW ditanya, Anna Rasulullah SAW al-firqah najiyah faqal al-jamaah. Suatu saat Rasulullah, apakah firqah yang selamat itu? Maka dijawab oleh Rasulullah al-jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu adalah umat-umat yang selalu kukuh untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kenyataannya kita lihat di Indonesia, siapakah di antara semuanya organisasi yang ada yang paling banyak menjalankan sunnah? Insya Allah NU. NU itu ada kebanyakan orangnya gemuk seperti bapaknya ini, masnya ini, Mas Saiku, Arofiki, bapak kecil tapi betul juga ya. Lalu sini tuh kedure, selamatan, mangan, ya kan? Insya Allah orangnya luman-luman. Mulai dari kecil sebelum lahir, ya, sebelum lahir disalati sama Pak Ustadz Ali 3 bulanan atau menjelang 4 bulanan, apa bu? 3 bulanan selamatan. Jadi minta tolong doa. Ya kok itu kalau jaga ini, terus umur 7 bulanan, mampan suara dari mentulung apa mana kalau lele itu umur 7 bulan. Begitu mau procot, jadi justru nomor tasnya. Ada kapan dah? Ya alhamdulillah. Leudus akikah tasnya mau arti sunatan. Uji ada tentu apa? Berapa? 1 tahun, 2 tahun. Habis itu khitanan, ya. Mari mono rabi, mari mono terus hamil naik, selamatan naik. Pokoknya mulai sampai umur sampai mati. Kalau orang NU kagak diselamati. Begitu meninggal, yasinan tahlilan sampai 7 hari, kemudian 40 hari, kemudian 100 hari, kemudian berapa? 1000 tahun. Pendak siji, pendak loro, pendak telu tahunan. Nah, selamatan nek sampai kita mati, selamatan tidak ente-ente, malah kita yang diselamati kerjaan. Saking lumani, wong NU itu saking lumani, karena di lotmu kadang-kadang tiap hari itu undangan, sampai-sampai ibu-ibu itu bujuk-bujuk ini, oh alam mas, aku kalau tidak usah masak itu sendiri, nggak usah ada penamakan yang rumah. Undangan terus deh. Ya itulah orang NU. Terus pokoknya luar biasa, terus orangnya roman-roman dan lain sebagainya. Terus pokoknya warak musuh NU. Maka kita mengikuti jamaah, termasuk Nahdlatul Ulama, ini adalah yang terdiri dari jamaahnya Yayasan Asnafi. Insya Allah, kalau kita mengikuti Yayasan Asnafi, yang mana itu sudah dinyatakan, insya Allah kita nanti apapun yang terjadi, andai kata ditanya malaikat, ditanya malaikat, menurutku, menabi orang takok, ya, ini loh. Dengan takut kalau yang masalah yang kuliti, sama kan? Nah, enggak bisa apa mulai, ya, semua wes. Jadi malaikat itu pasti jawab. Aku kemarin juga jawab. Nah, saya ini kan muridnya Yasin Asadi. Tanya aja sama beliau.
dia di surga. Ya sama kalau. Enak. Tapi kalau orang nggak pernah ikut jamaah, ya kan, nggak pernah kemana dan lain sebagainya, ditanya malaikat, gue jamaah apa? Waduh, bilang, ya kan? Ya itu dikepres sama malaikatnya. Ya sudah sana, diicipin dulu di neraka sana. Nah, nanti ada ke surganya. Kalau sudah minum sapu, ada yang kandung. Kalau kita ikut jamaah, insya Allah akan di sini. Insya Allah yang ikut majelis di sini, jamaah di sini, di musola fitrah, insya Allah nanti sudah Pak Ustadz Ali sama gandoli sarungi. Sampai beliau masuk surga di sini, sama gandoli. Ini sama-sama ke surga. Nah, inilah keuntungan kita ini ikut di dalam, makanya namanya ahli sunnah wal jamaah. Ya, muslim dan awam dan alim, amin bilatal akhir, semuanya yusamuna al-asqali wal maturidi min ahli sunnah wal jamaah. Qala Imam Abu Sa'id As-Sufari wa min hajah bi riwayat seperti tadi sudah an firqah an-najiyah wa qala al-jamaah fi hadhihi sifat mukhtasatun bina di anna jamil khas wal 'am min ahli firqah mukhtalifatun yasununahu ahli sunnah wal jamaah. Kemudian wa kaifa yatanawalu hadzal ism al-khawarij wa hum la yarawna al-jamaah wa radu atau syiah wa hum la yarawna al-jamaah wal mutasilah hum la yarawna syiah al-ijma' wa kaifa taduna. Terus bagaimanakah mengapa seperti khawarij, mengapa seperti syiah, mengapa seperti mutazilah ini tidak masuk di dalam kategori ahli sunnah wal jamaah? Karena kalau seperti khawarij ini, dia itu tidak mensyariatkan dan tidak mengakui adanya ijma. Dia itu tidak menyatakan bahwa tidak perlu harus mengikuti, tidak perlu harus mengikuti ini dan sebagainya. Begitu juga Mu'tazilah, begitu juga Syiah. Bahkan Syiah ini mereka tidak mengakui mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Dia hanya mengakui Sayyidina Ali. Maka mereka semuanya itu tidak masuk di dalam kategori ahli sunnah wal jamaah, tapi mereka adalah ahlul bid'ah. Sementara kita yang memang alurnya langsung kepada sahabat, langsung kepada Rasulullah, inilah yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Maka sekarang harus betul-betul hati-hati. Karena kroni daripada khawarij sekarang itu sudah merajalela. Kita ingat bagaimana sejarah Abdullah bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali. Mereka itu bukan orang yang bodoh, mereka bukan orang kafir, tapi mereka yang bunuh Muljam itu adalah mereka itu hafal Quran tuntas bolak-balik, hadisnya juga banyak. Hanya saja mereka ini tidak mau mengikuti alur daripada sahabat, tidak mau bilang sahabat, sehingga pendapat sendiri dipakai, sehingga mengartikan Al-Quran tidak sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan inilah yang saat ini begitu banyak kronik daripada khawarij. Ini kita harus hati-hati. Jangan tertipu dengan background. Nah, kita harus melihat walaupun tersebut backgroundnya adalah apakah menghafal Al-Quran itu jelek? Siapa yang bilang jelek? Super bagus. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita lihat Rasulullah itu kan ummi, ya, tidak juga bisa membaca, tidak juga bisa menulis, tapi bukan orang bodoh kalau seperti itu, karena memang itu yang nanti diingini oleh Allah Subhanahu. Pola daripada Rasulullah menyampaikan kepada sahabat ini tidak dituntut untuk hafalan, tapi dituntut untuk pemahaman. Jadi Rasulullah itu polanya pemahaman Al-Quran. Bagaimana cara memahami Al-Quran, kemudian setelah paham baru diamalkan. Syukur-syukur kalau sudah hafal. Tapi kalau hanya mengandalkan hafalan, tapi tidak tahu sama sekali apa yang ada di dalamnya, pemahaman yang ada di dalamnya,
maka ini berakibat fatal. Dan inilah termasuk doktrin daripada Khawarij. Ini bahaya. Maka kalau kita mau memasukkan anak kita ke pondok manapun, kita lihat itu ada akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Terus di situ ada pelajaran akhlak enggak? Kalau kita hanya backgroundnya ada hafal Quran, sementara di dalamnya tidak ada pelajaran, begitu masuk mungkin 6 bulan bisa saja sudah menentang kita. Dan itu banyak kejadian. Banyak kejadian. Ada dulu Pak Ustaz Saifu juga begitu muridnya. Nah dulunya ya ikut di musola, begitu mondok di pesantren. Nah, perlu saya sebut namanya. Ya. Setelah beberapa bulan, malah sudah mau berdebat sama kiai. Kiai saya itu tidak berdebat. Ayo nonton. Oh, belakang saya. Itu saya ini diri ngomong ayo nonton itu, ya kan? Tidak mau lagi sudah tidak ada yang namanya tahlil yasin, ya. Juga ada tetangga itu kelahi sama anaknya, gara-gara dimasukkan ke seperti itu. Backgroundnya apa? Hafid Quran. Ternyata di dalamnya didoktrin masalah-masalah semacam itu. Tidak ada lagi namanya pelajaran ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada tahlil, tidak ada yasin. Akhirnya 1 tahun menangis ke rumah namanya, pusing mikir anaknya. Begitu mamanya biasa sholawatan, begitu sholawatan langsung. Oke, bagaimana banyak orang dan malu. Begitu banyak orang langsung, Bu, ini tidak boleh, ini bid'ah. Kata guru saya, ini bid'ah. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Bayangkan, itu banyak orang, begitu malunya orang tua. Nah, saya itu menangis, maka secara paksa cabut dari pesantren itu. Akhirnya dimasukkan di Kiai Fajar. Nah, inilah karena apa? Karena apa? Dia itu terbuai dengan backgroundnya hafid Quran. Ternyata 3 bulan ke depan langsung doktrin dan lain sebagainya. Nah inilah yang harus kita hati-hati. Jadi kalau mau memondokkan anaknya, cari betul-betul pesantren yang akidahnya ahli sunnah wal jamaah, supaya kita selamat, Kalau kita mati ada yang menyelamatkan, nah kita mati tidak ada yang menyelamatkan ya kacau. Maka inilah termasuk sesuatu yang mana kita itu bersyukur karena kita ada di majelis, ada di pesawat Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini keuntungan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu seperti Mu'tazilah, ya nasihatan isma, kemudian Rafidhah seperti Syiah, itu mereka wa hum la yarawna jamaah wa ta'awna jamaah sihat dan lain sebagainya. Maka wakata itarakum minal alim minal ulama al-Hanafiyah wal Malikiyah Syafi'iyah wal Hanafiyah. Maka yang dimaksudkan daripada ahli sunnah wal jamaah itu mereka yang mengikuti salah satu daripada 4 mazhab. Nah, kalau mereka masih mengikuti 4 mazhab, apakah Syafi'i, apakah Hanafi, apakah Maliki, apakah Hambali, itu masih di dalam kategori ahli sunnah wal jamaah. Masalah perbedaan bukan sesuatu yang baru. Sejak zaman Rasulullah sudah ada perbedaan. Maka kalau kita menjadi orang yang cerdas, tidak perlu membahas perbedaan. Kalau kita cerdas, salah satu contoh, satunya kunut tentang agak. Lu apa bedanya? Orang kunut subuhnya juga sah, nggak kunut subuhnya juga sah. Lalu barang nggak ngefek kok dibuat rame, kan tidak ada gunanya kan? Tidak ada gunanya. Kalau yang mau kunut ya silakan kunut, yang kagak mau kunut ya silakan, nggak usah kunut, nggak masalah. Kalau subuhnya tetap sah, subuhnya tidak rusak. Nah, ini sesuatu yang harusnya tidak dibikin masalah. Mengapa dibikin masalah? Tapi kalau kita mengikuti ahli sunnah wal jamaah, menyadari akan perbedaan, insya Allah tidak ada yang namanya saling tipu-menipu, saling bully-membuli dan lain sebagainya. Kan seharusnya kan semacam itu ya.
harus kita lakukan. Maka termasuk sebagaimana firman Allah, atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bi syai'in faruddu ila Allah wa rasul. Maka insya Allah yang gigih memegang 4 usul syariah, insya Allah itu adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau yang memegang Quran hadis sakira-kira mayoritas, tapi yang memegang ijma dan qiyas, yang memegang ijma dan qiyas sebagai pedoman di dalam hujjah, di dalam amaliyah, ini insya Allah satu-satunya yang sangat kita lihat betul-betul kesehariannya yang sangat kentara adalah Nahdlatul Ulama. Maka sangat beruntung. Kalau Allah itu sudah berfirman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, yang penafsiran kepada Allah adalah Al-Quran. Kalau Rasul penafsirannya adalah hadis, wa ulil amri minkum penafsirannya adalah ijma. Ijma dimulai dari khulafaur rasyidin, kemudian diakhiri dengan madzhabul arba'ah. Ini ijma, karena tidak ada lagi mustahil, tidak ada lagi mufasir dan lain sebagainya. Setelah madzhabul arba'ah itu adalah ittiba, semuanya mengikuti daripada salah satu 4 madhab. Nah, sementara qiyas itu juga produk daripada para ulama. Maka yang betul-betul memegang 4 usul syariah, insya Allah salah satunya yang biasa kita lihat, biasa kita tahu adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Sehingga kita ada di dalam posisi NU ini sudah murni menjalankan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka wajib bersyukur, semoga kita semuanya selalu gigih ikut di dalam Jamiah supaya tidak malas-malas. Kita itu kadang-kadang tidak menyadari kalau seharusnya kalau kita ikut Jamiah ini sudah perintah Allah. Bagaimana akibatnya kalau kita tidak mengikuti Jamiah? Walaupun toh yang wajib ini adalah tolabul ilminya. Tolabul ilmi nyata wajib kan? Nah, cuma rata-rata kita itu tidak pernah ngeh bahwasanya bagaimana akibatnya kalau kita itu tidak mau belajar, kita tidak mau tolabul ilmi. Sementara tolabul ilmi adalah fardu bagi kita semuanya. Maka yang tidak pernah kita sadari, sebenarnya kita tidak mau belajar dan mau taklim, itu secara tidak langsung kita sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka otomatis kalau kita bermaksiat, otomatis namanya juga maksiat, maka juga akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sering kita tuh tidak menyadari bahwa kita tidak perlu ngapain, kita majelis, tidak perlu. Mendingan kita happy, kemudian kita ke mall, mendingan kita ke pantai, mendingan kita di rumah main game, main dan sebagainya. Sementara kalau mau diurut-urut, kita menolak untuk taklim, itu sudah merupakan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah salah satu pembuktian yang menggerogoti terhadap amaliyah kita. Bahkan di dalam sedikit aja suara sedikit aja, satu hati saja, banyak. Nah, di sini dinyatakan betapa pentingnya masalah tolabul ilmi. Barang siapa betul ini juga tolabul ilmi sa'atan khairun min qiyamil lail. Barang siapa yang belajar mau tolabul ilmi sa'atan, gampangnya saja, itu khairun min qiyamil lail. Pahalanya, fadilahnya lebih bagus, lebih banyak dibandingkan dengan sholat malam. Benar. Pentingnya ilmu karena apa? Karena sholat malam itu kan ibadah. Sementara ilmu ini
Kalau ibadah itu modelnya adalah sesuatu yang sifatnya pasif. Tapi kalau ilmu sesuatu yang sifatnya itu aktif. Kita ibadah, yang menerima sesuatu ibadah hanya kita sendiri. Kita berzikir, sholat malam, kan hanya kita yang menerima pahalanya. Hanya kita sendiri yang melakukan. Sementara kalau kita itu labul ilmi, kemudian kita mengamal pada yang lain, maka sifatnya itu adalah aktif. Bisa kita berikan kepada sana. Begitu kita majelis banyak yang mendengarkan. Nah, inilah satu keistimewaan daripada labul ilmi. Saat 1 jam khairun min qiyamul lail wa talabul ilmi yawman khairun min siyam 3 asyhur. Dan kemudian belajar 1 hari itu lebih bagus daripada puasa sunnah 3 bulan berturut-turut. Nah, inilah sebagai istilahnya itu rangsangan supaya kita ini betul-betul menjadi orang gila ilmu. Bukan gila apa? Gila ilmu. Insya Allah semakin kita gila ilmu, semakin akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin ditinggikan derajat kita Allah, semakin disenangi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bersama-sama merapatkan barisan, kita kuatkan barisan Nahdlatul Ulama. Insya Allah inilah nantinya yang akan menyelamatkan kita. Kemudian saya juga dikasih satu amalan kemarin dari Mas Said di Lirboyo. Ini saya sampaikan, saya tahu mau mengamalkan. Jadi zaman sudah akhir, sudah mau kiamat, ya. Kira-kira kan begitu tanda-tanda akhir. Jadi beliau mengatakan kalau ingin selamat supaya dan andai kata kita bertemu dengan Kang Dajjal, supaya andai kata Kang Dajjal supaya selamat, ini ada 2 amalan. Yang pertama itu doa yang biasa kita baca di akhir tasawuf akhir. Apa itu bunyinya? Alhamdulillah. Min adzabi jahannam wa al-kubur wa fitnati dajjal. Masih di dajjal itu dibaca setiap hari. Yang kedua, diberikan ijazah membaca surat Kahfi 1 sampai 10. Ya, 1 ayat 1 sampai ayat 10 surat ayat Kahfi. Surat Al-Kahfi 1 sampai 10. Ini diistiqomahkan. Kata beliau tadi, insya Allah kalau itu diistiqomahkan, insya Allah andai kata kita nanti terpaksa bertemu Dajjal, jadi kalau tidak ketemu sebelum Dajjal nongol, kita sudah happy di alam kubur. Nah, yang enak ya kan? Di sebelum Dajjal nongol, kita sudah ngopi-ngopi di alam kubur. Nah, ya kan? Segmen seperti ini kan enak kan? Nah, jadi siapa tahu Dajjal nongol di Manggar. Nah, ya kan tuh. Nah, inilah yang disampaikan oleh para masyayikh di Lirboyo. Sekarang ini saya sampaikan kepada jenengan semuanya. Siapa tahu ini bisa ada manfaat kepada kita semuanya, sehingga kita terselamatkan daripada fitnahnya Dajjal. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.